Jadi untuk mengajar pertama-tama kita bisa memulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta siap untuk belajar. Silakan dikomentari meskipun cuma mengiyakan supaya Ananda terdeteksi aktif dan siap belajar. Paling lambat 10 menit dari rilisnya postingan ini. Yang terlambat saya kategorikan tidak aktif. Jadi bisa ditambah 15 menit di sini yang sampai jaringan anak-anak bermasalah. Oke, kita langsung kirim. Sambil menunggu mengirim, jadi ini sudah masuk postingan. Jadi kita tinggal tunggu komentar anak-anak di sini. Meskipun cuma iya pung. Jadi aktivitas kita sebagai guru ketika ini sudah dikirim, jadi untuk melihat anak-anak ada yang mengomentar atau tidak, kita bisa tarik dari sini untuk menyegarkan. Tarik ini, maka akan muncul putar-putar. Ini belum ada siswa yang mengomentari. Jadi untuk mengeceknya ini sudah ada 1 orang. Langsung dilihat, ternyata Dimas sudah aktif. Jadi begitu seterusnya. Untuk persiapan selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa merancang daftar hadir, karena ini sudah ada 2 komentar kelas. Gunanya apa? 15 menit yang kita berikan di sini, anak-anak nanti tidak ketinggalan mengisi daftar hadir. Karena biasanya kalau kita mengajar di kelas, daftar sebelum mengabsen siswa kita kan biasanya salam, kemudian ada apersepsi sebelum siswa belajar. Kemudian kita biasanya melakukan absensi. Kita bisa membuat daftar hadir di sini di Classwork. Saya klik, kemudian buat sama seperti di video tutorial sebelumnya untuk buat daftar hadir. Jadi saya biasanya cuma mengisi tanggalnya 23. Jadi poinnya tidak usah dinilai. Kemudian due date-nya jam pelajaran saya mulai 7.30. Jadi ini masih belum fix. Jadi bisa saja 7.59 nantinya, 7.8. Topiknya karena di sini belum ada topik saya buat topik daftar
hadir. Nah, ketika itu ini di atas ada komentar lagi siswa pasti masuk. Jadi kita pilih di sini multiple choice. Cukup satu saja, hadir saja. Karena kalau yang anak-anak sakit bisa juga belajar di rumah. Ini kita simpan sebagai draft dulu. Karena belum kita kirimkan kepada siswa. Karena kita mau masuk di sini untuk melihat siapa-siapa yang sudah siap untuk belajar. Jadi masih merefresh. Jadi saya di sini tadi 7.37 ditambah 15 menit. Berarti pukul 7.52 itu waktu untuk mengomentari ini. Jadi ketahuan nih sudah 11 siswa yang sudah masuk di classroom-nya. Ini cuma Y-nya saja. Sudah ada Ayu Selviani, Istiqomah Master. Jadi sambil menunggu sampai pukul 07.52 baru kita aktifkan lagi. Ini pun sudah pukul 7.55. Kita refresh dulu. Ternyata dari 20 lebih dari 28 siswa yang sudah memberikan komentar, berarti peserta didik ini sudah siap untuk belajar. Mungkin karena pertama menggunakan aplikasi ini. Jadi berikutnya Anda semua sudah terbiasa menggunakan. Selanjutnya kita masuk kembali di daftar hadir. Karena simpan draft, kita tinggal klik yang titik 3 kemudian edit. Jadi kita tinggal kirim. Karena sekarang 7.56 dan siswa juga sudah aktif, kita bisa memberikan waktu mengisi daftar hadir 5 menit atau 10 menit. Jadi untuk menghindari gagal karena jaringan, kita kasih 10 menit. 07.57 berarti 08.07. Oke. Ini akan terlihat nanti siswa yang terlambat. Ini kita off-kan saja. Setelah itu kita kirim. Yang tadinya ini abu-abu sekarang sudah terang. Kita lihat di forum atau stream, ini sudah muncul juga daftar hadir. Siswa bisa melihat di sini, bisa juga melalui classwork-nya. Jadi kita tunggu lagi sampai pukul 08.07 menit. Ini saya setel waktunya terlalu lama karena siswa baru mengenal penggunaan aplikasi Classroom ini. Jadi nanti kalau sudah lancar, Bapak dan Ibu bisa menyetel waktunya sedikit saja. Jadi saya kirim daftar hadir 757 untuk mengecek siswa siapa saja yang sudah hadir. Kita klik saja tadi. Ini karena siswa cuma mengklik, ini sudah beberapa siswa yang langsung selesai daftar hadirnya. Aisyah, Asia, Ayu, Besek Sakina, Elsa, Bintik Ashari. Jadi ini langsung semua selesai daftar hadirnya. Jadi yang ini masih tugasnya asing. Mohon maaf kalau penyebutan bahasa Inggrisnya kurang. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya masih ditugaskan, ini belum mengisi daftar hadir. Artinya anak-anak
yang masuk di Classroom ternyata mungkin keluar dari aplikasi sehingga ketinggalan ininya. Jadi ini sudah selesai. Jadi tidak saling mengganggu mengisi daftar hadir. Jadi kalau di ini kalau saya klik di forum tadi atau stream. Jadi tadi di setel sampai 807 kita masih bisa pantau siswa di sini. Ini baru mengisi daftar hadir. Jadi ketika melewati tenggat waktu ini jam saya sudah pukul 08.08, maka yang ditugaskan tadi ini berubah. Tapi siswa ini, daftar siswa yang merah ini masih bisa mengisi daftar hadir. Ini sudah mengisi beberapa. Nah, mungkin karena siswa belum terbiasa sekali lagi, makanya dia ketika sebelumnya tidak menggunakan aplikasi lewat WhatsApp, jadi saling menunggu untuk mengisi daftar hadir. Jadi kalau ini anak-anak atau peserta didik betul-betul akan standby di HP-nya tanpa keluar main game, karena kebanyakan siswa kayaknya ketika jam sekolah lebih banyak main gamenya dibanding belajarnya. Jadi ini kalau kita pasang seperti ini, game online itu kadang memakan waktu 30 menitan, pasti akan tertinggal. Setelah daftar hadir diisi, kita bisa memposting lagi di sini. Misalnya karena ini pertemuan pertama, baiklah Nanda, karena ini pertemuan pertama kita, ada baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Untuk sesi perkenalannya, tidak perlu berkomentar ya, karena ada nanti yang Ananda isi untuk kenalan. Jadi ini sekali lagi, setiap postingan bisa Bapak Ibu ikutkan. Iakan saja postingan ini sebagai bukti Anda masih ikut pelajaran saya. Jadi gunanya mengiyakan itu tadi. Nah, jadi bisa terus dipasang pengingat seperti ini. Ini karena pertama. Jadi berikutnya itu bisa saja siswa setiap postingan akan diiyakan seterusnya. Jadi ini pertama itu berat. Karena siswa juga belum kenal aplikasi, sehingga harus selalu diingatkan. Anda masih ikut pelajaran saya. Itu saya beri mengiyakan hingga sekarang pukul 08.12. Berarti kalau 5 menit saya rasa cukup karena sudah mereka terbiasa, berarti hingga 08.17 kita kirim lagi.
Jadi kita lihat nanti bagaimana reaksi siswa setelah melihat postingan tersebut. Sambil menunggu siswa mengiyakan tersebut, kita bisa buat seperti ini lagi. Kenapa masuk di tugas? Karena kalau di postingan, meskipun tugas ini bisa juga temannya bisa melihat, tapi kita bisa setting. Kita tambah, kita kasih pertanyaan. Karena saya mau siswa mengetik langsung jawaban, makanya saya pilih pertanyaan. Saya bisa buat di sini perkenalan. Instruksinya silakan isi sesuai pertanyaan. Ini juga sebenarnya Bapak dan Ibu bisa buat di Google Form. Tapi masuk di Google Form itu membutuhkan lagi membukanya di drive kita. Ini mentaktisi sebenarnya supaya kita langsung melihat nanti hasil perkenalan dari siswa. Jadi pertanyaan saya yang pertama, karena ketika mengisi namanya pasti nama lengkapnya sudah diatur, kita bisa melihat alamat. Ini kenapa saya harus tahu alamatnya? Supaya siswa yang saya tahu alamatnya jaringannya tidak bagus di sana, kita tidak mengecap siswa bahwa ini siswa malas. Karena bisa saja kalau di daerah yang jaringannya lelet, saya rasa kalau untuk SMP mungkin yang tinggal sama keluarganya saja yang jaringannya lelet. Biasanya kan pulang kampung kalau tidak sekolah. Berikut nama ayah. Ini perlu karena saya akan mengajar anaknya. Jadi biasanya perkenalan saya begini. Nama ayah, nomor telepon, bukan nomor telepon ya. Kita harus tahu nomor HP orang tuanya. Karena ketika tidak belajar, sudah beberapa kali saya bisa konfirmasi kenapa anaknya tidak belajar. Ini harus ditahu jumlah saudaranya, jangan sampai di anak tersebut ada cuma satu HP yang digunakan untuk online dalam belajar. Jadi kita harus jumlah saudaranya yang ada di SMP atau SMA, karena kita sistemnya online. Jadi setiap komentar siswa ini masuk di pemberitahuan saya. Ada yang berkomentar, ada yang terlambat, ada berkomentar. Ini, jadi biar tidak dibuka. Begitu juga di HP siswa, setiap saya posting akan bunyi. Jadi untuk perkenalan awal mungkin segini saja dulu. Alamatnya, namanya, nomor HP-nya. Atau bisa saja yang terakhir nama panggilannya. Atau tidak usah. Jadi ini saja yang akan diisi siswa. Oke, kita atur karena ini cuma perkenalan, tidak usah dinilai. Kita save. Due date-nya tanggal hari ini 08.18. Ketika ini isi cuma 5 menit berarti sampai 23.
08 23. Kemudian topiknya ini tidak usah dibuat topik, short answer ya. Jadi ini supaya tidak melihat jawaban siswa lainnya. Kita kirim dan tunggu hasilnya dari siswa. Sebenarnya ini juga sebagai bahan pelajaran bagi siswa ketika mendapat nanti tugas. Ini. Jadi siswa semua yang kita masukkan di sini akan masuk di ini masih ditugaskan semua. Akan masuk di stream. Jadi ternyata yang untuk melihat siswa yang mengomentari kita refresh lagi. Ini masih proses putar-putar. Ternyata yang mengikut sampai sekarang cuma 15 orang. Nah, itu cara memantau siswa. Jadi kalau tadinya yang aktif 22, ini 25 berarti ada yang baru melihat. Ini ada yang 15. Mungkin dikiranya kita sekedar memberikan saja. Nah, ternyata kita bisa pantau Bapak dan Ibu. Ini siapakah 15 orang ini? Ada Dimas. Jadi gini juga ketahuan anak-anak yang aktif mengikuti pembelajaran kita, yang siswa rajin sekali. Di komentar ini Dimas yang duluan karena saya posting 8.12, yang komentar duluan 8.13. Dimas, Husnul Khotimah, Suci. Nah, 2 menit berikutnya ada Besek Sakina. Kemudian di menit-menit 8.18 ada Aisyah. Begitupun di komentar yang tadi. Jadi ini yang mengomentari pertama juga ternyata Dimas juga. Nah, jadi siswa kelihatan siapa yang betul-betul mau belajar. Ini belum memberikan materi Bapak dan Ibu, baru proses perkenalan. Jadi membiasakan juga siswa menggunakan aplikasi ini. Jadi sambil menunggu hasilnya ini sampai jam berapa tadi? 23. Kita bisa buka. Siswa masih menuliskan. Jadi kita tunggu saja dulu. Sambil menunggu siswa mengisi itu, kita bisa lanjut lagi. Apa yang akan kita tulis nantinya untuk setelah perkenalan. Jadi oke, kita lihat karena sudah 8:24, maka kita bisa melihat isi dari perkenalan siswa meskipun kita tidak tatap muka. Nah, ini seperti ini Aisyah sudah mengirim. Ini Ayu Selviani down late, artinya dia mengerjakannya terlambat. Nah, sama kalau tugas nanti, mungkin karena baru cari nomor HP orang tuanya. Dan lain ini yang merah keterangannya bahkan belum mengirim. Jadi meskipun ini merah, mereka tetap bisa mengirimkan tugas. Jadi ketahuan siswa ini saya tugaskan, makanya ketahuan semua siswa yang ada dalam kelas pasti bisa mengakses ini. Jadi ini ada sudah yang terbiasa menggunakan, yang belum aktif mungkin mengiranya seperti pembelajaran sebelumnya ketika menggunakan WhatsApp saja. Jadi berikutnya kita bisa, karena sudah proses perkenalan, kita bisa memperkenalkan diri juga, karena ini Anda yang sudah perkenalkan dirinya, saya lengkap, saya seperti yang tampil di classroom. Jangan sampai kita menuntut siswa menggunakan nama lengkap di classroom, kita yang tidak menggunakan. Kemudian saya beralamat di Anak Banua.
Jalan Poros Sengkang sebelah selatan Masjid Besar At-Taqwa. Jadi bisa Bapak dan Ibu perkenalan di sini. Nah, mungkin di sekolah biasanya dipanggil Pak MB. Supaya suasananya juga cair, tapi saya lebih senang jika dipanggil Kan. Ini supaya ya kalau dipanggil makan kan enak. Kita bisa kirim. Ini postingan ini tidak perlu dikomentari ya. Artinya kita tidak melihat di sini karena ada yang berikutnya yang mau dikerjakan. Kita kirim. Sambil menunggu. Ini sudah masuk. Ternyata ada tadi salah ketik. Kalau salah ketik kita bisa edit. Klik titik 3, edit. Dan ini bisa seharusnya biasa, baru di save. Ya, edit lagi. Ada kalimat yang kurang efektif. Biasa dipanggil saja. Nah, berikutnya karena proses perkenalan sudah selesai, kita masuk ke materi kita. Meskipun waktunya sudah 8.29, tidak apa-apa. Sebagai perkenalan dulu juga dengan kita, itu penting. Selanjutnya kita masuk di materi kita. Ini kita sampaikan lagi di sini. Baiklah Nanda, semoga perkenalan tersebut bisa lebih meningkat interaksi kita selanjutnya. Ya. Saya juga di sini kita sampaikan untuk materi pertama kita di semester ini adalah perpangkatan huruf besar. Perpangkatan dan bentuk akar. Jadi kita ingatkan kembali supaya kembali siswa siap menerima postingan berikutnya. Jangan sampai keluar dari kelas. Kita langsung kirim. Sudah masuk. Kamu dilihat. Jadi kita lihat siswa yang akan mengikuti pelajaran kita mulai dari awal kita memberikan salam hingga terakhir nanti. Ya, kita salam untuk keluar dari kelas. Jadi sekarang sisa 20 menit.
Saya rasa kalau untuk materi biasanya pertemuan pertama kita lebih banyak bercelote di kelas, lebih banyak perkenalannya. Makanya perkenalannya singkat saja karena ini di aplikasi. Selanjutnya kita bisa buat diskusi. Jadi karena ini bisa membuat kita menilai siswa dari kemampuan awalnya. Nah, ini kita masuk di classwork lagi. Jadi bedanya kalau di stream itu setiap yang kita masukkan di stream lewat ini itu tidak bisa dinilai. Kalau mau nilai berarti kita harus siapkan lembar daftar hadir dan penilaian. Kalau masuk di sini semua penilaiannya bisa tersimpan di sini dengan baik. Jadi ini mungkin penilaian sikapnya di sini di forum ini atau stream ini. Jadi, oh anak ini terlalu cepat ketika saya memposting, itu artinya dia semangatnya luar biasa. Ini nilai karakternya, bisa nilai sikapnya bagus nantinya. Kemudian kita masuk di classwork untuk membuat diskusi. Tambah, kita masuk di question. Saya lebih banyak mengeksplor di sini di question. Karena di sini kita enak memeriksa kalau ada tugas. Jadi ini kita diskusi tentang perpangkatan. Jadi ini langsung diskusi perpangkatan. Jadi silakan memberikan jawaban atau menanggapi jawaban temannya. Menurut Anda, apa sih itu perpangkatan? Ini poinnya kita kasih 100 karena ini sudah mulai materi. Meskipun cuma pengertian perpangkatan. Bisa saja kan anak-anak, ya, menurut Anda apa sih itu perpangkatan? Supaya lebih ditekankan, gunakan bahasa sendiri. Due date-nya, karena ini tugas pertamanya, kita bisa setel hingga 5 menit sebelum jam pelajaran kita berakhir. Misalnya kan tugas seperti itu. Karena kita mau diskusikan, kalau kita mau tugaskan sampai jam 4 pun ada di tutorialnya. Jadi ini sampai pukul 8.45. Topiknya kita sudah bisa tambah topik tugas. Supaya nanti semua nilai kita, karena kita mau ini jawabannya singkat, meskipun sekali lagi di sini singkat tetap bisa jawaban panjang ya. Ini tidak perlu diedit, tapi ini di on kan supaya bisa membalas jawaban temannya, bisa menanggapi saya setuju dengan pendapat Anda, kita langsung kirim. Nah, ini sudah ada 2 topik, topik tugas, topik daftar hadir. Tugas ini sudah ada diskusi, masuk juga di forum. Jadi setiap yang kita upload di sini masuk di sini. Kita tunggu jawaban siswa. Jadi ini masuk juga di pemberitahuan sebenarnya semua. Hapus saja. Selanjutnya kita cek hasil dari ini. Ternyata yang mengomentari ini cuma 9 orang. Ini semakin akhir pembelajaran semakin kurang yang berkomentar. Karena saya posting 831. Oh ya, memang belum 10 menit ya. Cuma 9 orang saja yang ikut. Kita lihat di tugas diskusi
siapa yang sudah mengirim? Ala Dimas sama Baset Sakinah. Nah, ini kita bisa lihat jawabannya. Perkalian berulang. Ini juga Dimas. Jadi bisa, karena ini diskusi, kita bisa berikan di sini komentar. Nah, kita kira komentar ini. Silakan Ananda yang lain bisa komen, bisa membalas atau menanggapi jawaban temannya, karena ini adalah diskusi. Karena sudah ada 2 di sini yang mengirim. Oke, selanjutnya kita bisa refresh. Ternyata postingan terakhir saya cuma 15 orang yang komentari. Nih. Untuk tugasnya, siapa sajakah dia yang mengomentarinya? Kemudian kita bisa melihat di tugas. Nah, yang mengirimkan, kalau mau lihat siapa yang berapa orang yang mengirim, kita klik ini tune in-nya atau yang menyetornya. Baru 14 orang ini. 14 orang yang sudah mengirim jawaban. Itu pun ada ini yang terlambat mengirim. Ada juga ini yang terlambat mengirim. Nah, itu karena jam pelajaran saya akan berakhir, kita bisa tutup pembelajaran karena tadi cuma ada sesi perkenalan, sekaligus saya juga membuat rekamannya, makanya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih jauh fitur-fitur di Classroom. Ya, kita bisa pamit karena ada guru lain yang akan mengajar di kelas ini. Jangan sampai kasihan siswa nanti terlambat di kelas tersebut. Baiklah Nanda, saya rasa untuk pertemuan maya kita kali ini cukup sampai di sini. Belajar matematika itu mudah asal Anda mau. Semangat belajar dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga mengingatkan, jawab salam wajib loh. Dan selamat pagi. Kita langsung kirim. Artinya ketika sudah terkirim, kita sudah keluar dari kelas ini. Aduh, jaringan saya ternyata yang bermasalah. Oke, sudah terkirim. Bapak dan Ibu, untuk memeriksa hasil pekerjaan siswa ada di video tutorial yang bisa Bapak Ibu lihat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.